Welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Hai, shalom semua. Selamat Natal dan Tahun Baru. Bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga tetap semangat dan dalam penyertaan Tuhan ya. Yuk, kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah hari ini. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than my words could say. I'll follow you, Lord, for all my days. I'll fix my eyes following your ways, forever free in unending grace. Cause you are my freedom. Will lift you higher, will lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are life in us, nothing can take your place. You are all we need, your love has set us free. Whoa. Of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You send your sound down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done, and I won't stop till your kingdom come. Cause you are my freedom. We'll lift you higher, we'll lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are life in us, nothing can take your place. You are all we need, your love has set us free. Whoa. Hands up. Come on, put your hands up. You are my freedom. We'll lift you higher. Cause you are my freedom. We'll lift you higher. We'll lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are life in us, nothing can take your place. You are all we need, your love has set us free. Whoa. Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GBI Basilea berikut ini. Nah, jadi teman-teman berdoa dengan iman, poinnya apa aja? 1. Cari wajah Tuhan, bukan cuma cari tangannya. Yang kedua, sepakat bersama. Yang ketiga,
berdoa dalam roh. Nah, mumpung kita masih di awal-awal tahun 2021, ayo kita mulai jalankan ketiga hal ini, teman-teman. Kalau tiga hal ini kita jalankan, saya yakin hubungan kita sama Tuhan tuh pasti semakin intim, dan juga kedewasaan rohani kita juga semakin bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Saat ini kami merendahkan hati kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, sebab hanya Engkau Bapa yang setia, yang selalu ada bersama dengan kami di setiap musim hidup kami. Haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian dan penyembahan yang kami naikkan itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Biarlah segala apapun yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang boleh ditabur bisa kami terima dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar teens? Selamat tahun baru 2021. Seneng deh bisa ketemu lagi dengan kalian. Kakak berharap kalian semua dalam keadaan tubuh yang sehat dan tetap terus bersemangat di dalam Tuhan. Kalau kita tetap terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Hari ini kita mau belajar nih kebenaran firman Tuhan dengan tema Live with Unshakable Faith, atau hidup dengan iman yang tak tergoyahkan. Kalau bicara soal iman, apalagi di zaman pandemi saat ini, benar-benar nih iman kita lagi teruji. Apakah kita tetap kuat di dalam Tuhan, tetap setia melayani walau keadaan dunia yang gak jelas saat ini? Sepertinya bagi orang dunia tidak ada pengharapan, tetapi disinilah kita menaruh iman kita kepada Tuhan. Kalau kakak mau bahas tentang iman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman adalah keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau di dalam Alkitab, apakah iman itu? Mari kita baca dulu yuk dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah teman-teman, seperti tadi kita baca di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, bagaimana iman itu adalah dasar, atau dengan kata lain bisa kita katakan pondasi. Pondasi kuat kalau kita percaya kepada Tuhan, menaruh setiap kehidupan kita hanya kepada Tuhan, menjadi dasar dari hidup kita. Sama juga seperti dalam Matius 7 ayat 24 tentang membangun rumah di atas dua dasar. Yang pertama, dikatakan orang yang mendengar perkataan Tuhan, dia membangun rumahnya di atas batu karang yang kuat. Bagaimana hujan, banjir maupun angin datang melanda, rumah itu tetap kuat, berdiri teguh, tetap kokoh, tidak roboh. Tetapi beda dengan yang satu lagi yang membangun rumahnya di atas pasir. Maka pada saat hujan, banjir maupun angin melanda, rumah itu akan mengalami kerusakan yang parah karena tidak didasari atau tidak dipondasikan dengan yang kuat. Tidak ada kekuatan untuk menahan rumah tersebut. Sama juga pada saat kita percaya penuh kepada Tuhan, kita menaruh iman kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan mendengar setiap perkataan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kita akan menurutinya dan melakukannya dengan setia. Tapi pada saat kita nggak percaya, kita tidak ada iman di dalam Tuhan, maka setiap perkataan Tuhan itu akan lalu begitu saja. Maka kita tahu akibatnya, rusaklah kehidupan kita. Jadi penting banget dong kak, kita mempunyai iman kepada Tuhan. Of course. Coba kita baca lagi yuk di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi teman-teman, iman itu yang membuat hidup kita berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan, saya pastikan deh, pasti hidup kita tidak pernah putus dengan Tuhan. Pasti mempunyai hubungan yang erat sama Tuhan.
bergaul karib dengan Tuhan. Seperti nih, zaman sekarang kan semua serba online, jadi butuh internet. Kalau HP sudah connect ke internet, wah, kita pasti udah asik sendiri. Main game, mau ngapa-ngapain, mau cari apapun, kita pasti udah asik. Bahkan sampai lupa waktu kalau udah asik sama internetan. Tapi kalau internetnya putus, kita pasti akan kesel, marah, dan bisa juga memaki-maki provider yang ada. Ih, gak bagus, layanannya buruk, atau segala macam. Kita bisa jadi haters kepada provider itu. Nah, kita juga dengan hubungan kita kepada Tuhan. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka kita akan terus connect sama Tuhan, nyambung terus, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang diinginkan Tuhan. Kita pelajarin yuk pribadinya seperti apa aja. Yuk kita pelajarin teman-teman, pribadi-pribadi atau karakter-karakter yang menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan iman dari tokoh-tokoh Alkitab pada pasal 11 ini. Yang pertama, kita belajar lewat kehidupan Habel di ayat yang keempat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Kita tahu cerita dari Kain dan Habel pada saat sekolah minggu, dan bagaimana mereka mempersembahkan lewat pekerjaan mereka yang menjadi persembahan buat Tuhan. Tetapi Tuhan lebih senang kepada persembahan Habel dibanding persembahan Kain, dan persembahan Habel diterima oleh Tuhan sehingga Kain menjadi marah dan membunuh Habel. Dan kita juga tahu bagaimana Habel setelah meninggal pun dia bisa berbicara kepada Tuhan. Jadi kalau orang yang benar-benar hidup beriman kepada Tuhan, maka dia suka memberi yang terbaik. Dia memberi yang terbaik sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan berkenan atas kehidupan Habel. Jadi kalau kita mau beriman kepada Tuhan, berilah yang terbaik kepada Tuhan. Yang kedua, kita mau belajar kehidupan iman dari tokoh Alkitab Henokh. Ada di dalam ayat yang ke-5. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kita tahu dari ceritanya, Henokh di zamannya orang-orang mengenal dia sebagai orang yang bergaul karib dengan Tuhan, orang yang setia, orang yang selalu hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita lihat bagaimana Allah berkenan akan kehidupan Henokh, sehingga dia tidak mengalami kematian, tapi dia diangkat oleh Tuhan. Kehidupannya bergaul karib dengan Tuhan. Jadi kalau kita beriman kepada Tuhan, kita pasti hidup bergaul karib dengan Tuhan. Sekarang kita belajar dari tokoh Alkitab kita yang ketiga, yaitu Nuh. Kita baca dulu di ayatnya yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kita juga sudah mendengar cerita dari Nuh dari kita sekolah minggu ya, dan kita tahu bagaimana Allah memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera karena Allah menyesal telah menciptakan manusia. Dan pada zaman Nuh, manusia itu sudah melakukan banyak sekali hal kejahatan yang menyakiti hati Tuhan, sehingga Tuhan
menyuruh Nuh untuk membuat bahtera dan menghukum dunia dengan mendatangkan air bah. Dan kita tahu karena iman dari Nuh, dia beserta dengan keluarganya selamat, menerima keselamatan dari Tuhan karena ketaatan imannya. Yang keempat, kita belajar dari tokoh Alkitab bernama Abraham. Kita baca di ayat yang ke-8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Begitu juga dengan Abraham. Abraham taat keluar karena Tuhan menyuruh dia untuk keluar dari tanahnya dan memberikan tanah perjanjian bagi Abraham dan keluarganya. Dan Abraham gak tahu mau kemana, tapi karena ia taat dan ia beriman kepada Tuhan, sehingga dia menerima banyak berkat dan dia menerima nama yaitu Bapa segala orang percaya. Karena imannya dia dikenal sebagai Bapa segala orang percaya. Dan kita tahu bagaimana Abraham menerima berkat di masa tuanya, mempunyai anak perjanjian yang bernama Ishak. Secara kedokteran itu gak mungkin loh, pasangan Abraham dan Sarah mendapatkan seorang anak. Tetapi kita bisa lihat bagaimana Tuhan memberikan Ishak sebagai anak perjanjian karena iman percaya mereka. Kita baca yuk di ayat yang ke-11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Bagaimana hal yang tidak mungkin secara manusia itu bisa terjadi dan mungkin bagi Tuhan karena iman Abraham dan Sarah. Jadi teman-teman, penting banget ya kita memiliki iman percaya penuh kepada Tuhan. Semakin baik tantangan, semakin kuat iman kita. Semakin memiliki iman yang tidak tergoyahkan. Di tengah situasi dunia yang saat ini gak jelas, kita belajar untuk terus beriman, melatih iman kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Memiliki kesukaan pemberian terbaik buat Tuhan, menjadi pribadi yang taat dan bergaul karib kepada Tuhan, sehingga kita bertumbuh dalam iman percaya kita kepada Tuhan dan menjadi iman yang tidak tergoncangkan. Apapun yang terjadi, dimanapun kita saat ini, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami hari ini untuk terus beriman di dalam Engkau, biar kami kuat menghadapi apapun yang terjadi di sekeliling kami, karena kami memiliki hubungan yang erat dengan Engkau. Engkau mengenal kami lebih dari sekarang pun, dan kami tahu Tuhan dalam keadaan apapun kami tetap kuat di dalam Engkau, karena ada Engkau yang berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tin. Sampai ketemu lagi di ibadah kita selanjutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik semua, kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari terima berkat daripada Tuhan. Angkat tanganmu di tempatmu berada dan terimalah berkat daripada Tuhan. Sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini sampai Yesus datang kedua kali, Maranatha. Yang percaya semua sama-sama katakan, Amin. God bless you. Happy Sunday and see you next week. Bye.